Pernah nggak sih kalian nulis query SQL yang itu-itu lagi? Apalagi kalau query-nya pakai join, panjang dan rumit. Nah, di episode pertama dari seri kita ini, saya bakal tunjukin cara bungkus semua kerumitan itu jadi satu perintah yang super simple, pakai yang namanya SQL View. Yuk, langsung kita mulai aja. Oke, jadi ini rencana kita. Pertama, kita kenalan dulu sama masalah utamanya, yaitu query yang kompleks. Terus kita bedah solusinya, yaitu konsep view. Setelah paham, kita langsung praktek bikin view sendiri. Dan terakhir, yang paling seru, kita lihat gimana cara pakainya biar kerjaan kita jadi jauh lebih cepat dan efisien. Biar kita semua kebayang, kita akan langsung pakai studi kasus database hobi mahasiswa. Database-nya sih sederhana, tapi ini pas banget buat nunjukin masalah yang sering kita hadapi dan gimana cara menyelesaikannya. Di dalam database ini, ada 3 tabel utama. Pertama, tabel mahasiswa buat nyimpen data mahasiswa. Kedua, tabel hobi, yang isinya ya daftar hobi. Nah, yang ketiga ini penting ya, tabel MHS hobi. Ini tabel jembatan yang menghubungkan mahasiswa mana punya hobi apa. Jadi datanya itu kepisah-pisah, nggak ada satu tabel pun yang punya semua informasinya. Nah, ini dia tantangannya. Gimana caranya kalau kita mau nampilin nama mahasiswa, asal kotanya, sekaligus hobi mereka? Kan informasinya ada di 3 tabel yang berbeda. Ya, jawabannya udah pasti, kita harus gabungin ketiga tabel itu. Cara standarnya gimana? Ya pakai join. Kita sambungin tabel mahasiswa ke mahasiswa hobi, terus sambungin lagi ke hobi. Kedengarannya bisa ya, tapi query-nya bakal jadi panjang, rumit, dan jujur aja malesin banget kalau harus diketik berulang-ulang. Nah, ini dia wujud query-nya. Kita select kolom-kolom yang kita mau, terus kita join tabel mahasiswa sama MHS hobi pakai NIM. Hasilnya kita join lagi sama tabel hobi pakai kode hobi. Query ini jalan, nggak ada masalah. Tapi bayangin, tiap kali butuh data ini harus ngetik sepanjang ini? Wah, nggak efisien dan rawan banget salah ketik. Dan ini dia hasilnya. Persis seperti yang kita mau kan, ada nama mahasiswa dan hobinya, tapi masalahnya tetap sama. Masa sih kita harus ngetik query sepanjang itu setiap saat? Tentu enggak, kita butuh cara yang lebih pinter. Nah, cara pinter itulah yang membawa kita ke topik utama kita, konsep view. Ini adalah alat bantu yang bakal mengubah cara kita bekerja dengan query-query kompleks. Jadi, apa sih view itu? Gampangnya gini, anggap aja view itu tabel virtual. Dia ini bukan tabel beneran ya yang nyimpen data. View itu sebenarnya cuma query select yang kita simpen, terus kita kasih nama. Jadi, pas kita panggil view-nya, database otomatis ngejalanin query itu buat kita. Mirip kayak resep masakan yang kita simpen, bukan kuenya. Terus untungnya apa? Pertama, jelas menyederhanakan query. Logika yang rumit cukup kita tulis sekali aja. Kedua, konsistensi. Semua orang di tim jadi pakai sumber data yang sama. Ini juga otomatis mengurangi potensi salah ketik. Dan yang paling keren, ini namanya abstraksi. Kita sembunyiin semua kerumitan di balik satu nama yang gampang diingat. Oke, cukup teorinya. Sekarang waktunya kita kotorin tangan. Yuk kita ubah query join yang ribet tadi jadi sebuah view yang praktis dan bisa kita pakai kapan aja. Sintaksnya tuh gampang banget. Kita cuma perlu ketik create view, terus kasih nama buat view kita, tambah kata kunci S, habis itu tinggal tempel deh query select-nya. Udah gitu doang. Oke, tujuan kita sekarang adalah bikin sebuah view baru. Kita kasih nama v_hobi_mahasiswa. Isinya adalah query join yang sama persis kayak yang kita lihat sebelumnya. Perintahnya jadi kayak gini. Create view v_hobi mahasiswa as, terus kita salin tempel aja seluruh query join kita tadi. Begitu kita eksekusi, selesai. Database udah nyimpan resep ini buat kita. Query yang tadinya rumit, sekarang punya nama panggilan yang simple. Nah, ini dia bagian yang paling memuaskan. Mari kita lihat gimana view yang barusan kita buat ini bisa bikin kerjaan kita jadi super gampang. Lihat deh perbandingannya. Di sebelah kiri, cara lama pakai query join yang panjang. Di kanan, cara baru. Cukup select bintang dari view kita. Satu baris, bersih, dan gampang dibaca. Hasilnya sama persis, tapi usahanya jauh lebih sedikit. Inilah kekuatan view. Jadi, poin utamanya, mulai detik ini, kita bisa perlakukan v_hobi mahasiswa seolah-olah dia itu tabel biasa. Kita bisa lupain kerumitan join yang ada di belakangnya. Dan ini buktinya. Waktu kita jalanin select bintang from v_hobi_mahasiswa,
Lihat deh, outputnya sama persis dengan hasil query join yang panjang tadi. Ini bukti kalau view kita bekerja dengan sempurna. Kerennya lagi, ini fleksibel banget. Karena view itu udah kayak tabel, kita bisa tambahin klausa SQL lain, misalnya where buat ngefilter datanya. Contohnya gini deh, kalau kita cuma mau lihat mahasiswa yang hobinya sepak bola, kita nggak perlu ubah-ubah query join yang rumit. Cukup panggil view kita, terus tambahin where nama hobi sama dengan sepak bola. Hasilnya langsung ke filter, simple dan efisien banget. Jadi pada dasarnya inilah yang sudah berhasil kita lakukan. Kita mengambil sebuah logika yang kompleks, terus kita bungkus di dalam sebuah objek yang simple dan bisa dipakai ulang. Ini benar-benar bikin hidup kita sebagai developer atau analis data jadi jauh lebih mudah. Tentu aja, dalam pekerjaan kebutuhan itu bisa berubah. Pertanyaan berikutnya adalah, gimana kalau suatu saat query di dalam view ini perlu kita update? Atau gimana kalau view-nya udah nggak kita perlukan lagi dan mau kita hapus? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu bakal kita jawab tuntas di episode selanjutnya. Kita akan bahas perintah alter view buat modifikasi dan drop view buat menghapusnya. Terima kasih sudah menyimak, sampai ketemu di penjelasan berikutnya ya. Halo, selamat datang kembali di seri pembahasan kita tentang view. Nah, di episode sebelumnya kan kita udah berhasil nih bikin view pertama kita. Hari ini kita bakal melangkah lebih jauh lagi. Kita akan oprek-oprek view yang udah ada, mulai dari cara ngubahnya, bikin view baru di atasnya, sampai ngerti apa akibatnya kalau kita hapus. Yuk, kita langsung mulai aja. Oke, jadi ini dia agenda kita. Pertama, kita bakal coba ngintip isi view dan cara mengubahnya. Kedua, kita akan kenalan sama konsep view bertingkat. Ketiga, nah ini yang seru, kita bakal bongkar resiko efek domino antar view. Dan yang terakhir, cara aman menghapus view plus sedikit bocoran buat episode pamungkas kita. Ingat kan di episode pertama kita udah bikin satu view namanya hobi_mahasiswa. Intinya sih, view ini jadi jalan pintas buat query join 3 tabel yang lumayan ribet. Nah, view inilah yang bakal jadi bahan percobaan utama kita hari ini. Baik, kita langsung masuk ke bagian pertama. Sering banget kan kejadian, setelah kita bikin view, besok-besok kita perlu lihat lagi query aslinya. Atau bahkan perlu kita ubah karena ada kebutuhan baru. Pertanyaannya sekarang gimana caranya kita bisa lihat lagi resep atau kode SQL di balik view yang udah jadi? Apa kita harus bongkar-bongkar lagi file script lama kita? Wah, repot dong. Tentu ada cara yang lebih gampang. Caranya gampang banget. Tinggal jalanin aja perintah show create view, diikuti nama view-nya. Nanti perintah ini bakal nampilin lagi seluruh query create view yang dulu kita tulis secara utuh. Ini penting banget buat dokumentasi atau pas kita mau inget-inget lagi, dulu ini logikanya gimana ya? Oke, lihat resepnya udah bisa. Sekarang, skenario yang paling umum terjadi. Tiba-tiba ada permintaan buat nambahin kolom kota sama tinggi underscore badan dari tabel mahasiswa ke dalam view hobi mahasiswa kita. Nah, gimana cara paling efisien buat ngerjain ini? Daripada kita hapus view-nya terus bikin lagi dari awal, SQL udah nyiapin perintah yang lebih elegan, yaitu alter view. Sesuai namanya, alter view ini fungsinya buat nimpa definisi view yang lama dengan yang baru, secara langsung. Jauh lebih praktis dan pastinya lebih aman. Yuk kita lihat langsung contohnya. Kita pakai sintaks alter view hobi_mahasiswa as, terus kita tulis ulang deh query select-nya. Bedanya, kali ini kita masukin m.kota sama m.tinggi badan. Begitu perintah ini dieksekusi, boom, view kita otomatis udah ke-update dengan 2 kolom baru itu. Oke, selanjutnya kita bakal bahas salah satu konsep paling powerful dari view. Jadi, kita tuh nggak cuma bisa bikin view dari tabel biasa, tapi kita juga bisa bikin view yang sumber datanya dari view lain. Keren kan? Ini tuh kayak kita lagi main Lego, nyusun balok query yang modular. Nah, istilah teknisnya ini disebut view bergantung atau dependent view. Jadi bakal ada view induk yang jadi pondasi, dan ada view anak atau turunan yang dibangun di atas si induk. Ini cara yang cerdas banget buat mecah query yang super kompleks jadi lapisan-lapisan yang lebih gampang diurus. Kita balik lagi ke studi kasus kita. View hobi mahasiswa kan sekarang udah punya data kota ya. Nah, gimana caranya kita manfaatin ini buat bikin view lain yang lebih spesifik? Misalnya, kita cuma mau lihat data mahasiswa dari Bandung aja. Nah, ini dia keindahannya. Coba perhatiin deh betapa simpelnya query buat bikin view baru mahasiswa_Bandung_hobi. Kita tinggal select asterisk dari view hobi_mahasiswa, terus tambahin where kota sama dengan Bandung.
Udah gitu doang. Kita nggak perlu pusing-pusing nulis ulang join yang rumit, karena semua kerumitan itu udah diurus sama view induknya. Dan pas kita coba select dari view turunan ini, hasilnya persis seperti yang kita mau, daftar hobi khusus buat mahasiswa yang asalnya dari Bandung. Efisien dan gampang banget dibaca kan? Eits, tapi tunggu dulu. Di balik semua kemudahan ini, ada satu resiko yang wajib, kudu harus kita pahami. Hubungan ketergantungan antar view ini ibarat rantai yang rapuh, yang bisa kita sebut sebagai efek domino. Bagian ini adalah bagian paling krusial dari pembahasan kita hari ini, jadi tolong perhatikan baik-baik. Sekarang, ayo kita berandai-andai. Apa ya kira-kira yang bakal terjadi sama view mahasiswa _Bandung_hobi kalau view induknya si hobi_mahasiswa yang jadi sumber datanya itu kita hapus? Dampaknya fatal. View turunannya bakal langsung jadi gak valid alias rusak, udah gak bisa diakses lagi. Setiap kali kita coba ambil data dari situ, pasti gagal dan muncul error. Ibarat rumah, kalau pondasinya kita hancurin, ya bangunannya pasti ambruk. Biar lebih kebayang, kita buktikan langsung aja. Kita akan jalankan perintah simple ini buat menghapus view induk kita, drop view hobi mahasiswa. Perintah ini bakal menghapus definisi view hobi mahasiswa dari database secara permanen. Dan inilah yang terjadi pas kita coba akses lagi view turunan mahasiswa_Bandung hobi setelah induknya kita hapus. Database-nya bakal langsung ngomel ngasih pesan error yang intinya bilang kalau objek yang dirujuk, yaitu si hobi_mahasiswa, udah nggak ada lagi. Resmi sudah view turunan kita jadi yatim piatu. Wah, pelajaran dari efek domino tadi penting banget ya. Oke, mari kita tutup pembahasan teknis hari ini dengan merangkum cara menghapus view yang benar dan pastinya sedikit pengantar untuk episode terakhir kita. Jadi, aturan mainnya begini. Walaupun perintah drop view itu simple banget, always double check. Sebelum kamu menghapus sebuah view, pastikan dulu nggak ada view lain atau objek database lain yang bergantung sama dia. Ini penting buat menghindari kerusakan berantai yang nggak kita inginkan. Oke, sejauh ini kan kita selalu nganggep view itu sebagai alat buat baca data doang ya. Semacam alias canggih buat query select. Tapi, apa kemampuannya cuma sebatas itu? Apa view itu selamanya cuma bisa read only? Nah, ini pertanyaan yang lebih menantang. Mungkin nggak sih kita melakukan insert data baru ke tabel asli, tapi perintahnya kita jalanin lewat sebuah view? Terus gimana dengan update atau delete? Apa kita bisa ngubah atau hapus data di tabel-tabel di baliknya hanya dengan berinteraksi lewat view? Jawabannya adalah bisa. Tapi ada tapinya, ada syarat dan ketentuannya, dan nggak semua view bisa dipakai buat manipulasi data. Nah, apa aja sih aturan dan batasan-batasannya? Semuanya itu akan kita kupas tuntas di episode terakhir dari seri ini. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Sampai jumpa di sana. Oke, halo semua. Balik lagi sama saya. Selamat datang di episode final dari seri pembahasan kita soal SQL View. Nah, di 2 episode kemarin kita udah bedah tuntas apa itu view, cara bikinnya, bahkan yang pakai join kompleks sekalipun. Hari ini kita bakal jawab pertanyaan pamungkasnya. Bisa nggak sih kita ngubah data asli langsung lewat view? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Right, ingat-ingat dikit ya. Intinya, view itu kan tabel virtual dari sebuah query. Gunanya buat apa? Buat ngederhanain query yang ribet dan ngatur keamanan data. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal langsung hajar ke aturan main DML atau manipulasi data. Terus, kita bakal demo langsung buat insert, update, dan delete. Dan terakhir, seperti biasa, ada uji pemahaman buat kalian semua. Jadi, ini dia pertanyaan besarnya. Bisa nggak sih kita nge-insert, nge-update, atau nge-delete data di sebuah view seolah-olah dia itu tabel beneran? Jawabannya, bisa. Tapi, dan ini tapinya gede banget ya, ada syarat dan ketentuannya. Nggak semua view itu bisa diutak-atik isinya. Nah, kita bedah dulu aturan mainnya. Penting banget buat kita tahu kapan sebuah view itu sifatnya updatable, alias bisa diubah, dan kapan dia cuma read-only, alias cuma bisa dilihat doang. Ini krusial banget, jangan sampai salah. Oke, aturannya sebetulnya simple banget. Logikanya gini. View bisa diubah kalau setiap baris di view itu bisa dilacak balik ke satu baris yang unik di tabel aslinya. Makanya syarat utamanya adalah view itu harus berasal dari satu tabel saja. Begitu kita pakai distinct atau fungsi agregat kayak count, sum, atau pakai group by, hubungan 1:1 itu langsung hancur. Database-nya jadi bingung. Kalau kita mau ubah satu baris hasil count, baris mana di tabel asli yang harus diubah? Nah, karena jawabannya nggak jelas, view-nya otomatis jadi read-only. Jadi kuncinya adalah kesederhanaan. Cukup teorinya, sekarang waktunya kotor-kotoran tangan kita langsung praktek. Seperti biasa, kita bakal pakai database kesayangan kita, hobi mahasiswa, buat demoin semua operasinya.
Oke, sebelum kita ngapa-ngapain, kita intip dulu data awal di tabel mahasiswa. Coba perhatiin ya, ada beberapa mahasiswa dari Bandung nih, kayak Adi, Astri, Rudi, sama Ruli. Nah, data-data inilah yang bakal jadi target operasi kita nanti. Sekarang kita bikin view-nya. Kita kasih nama v_mahasiswa_Bandung. View ini simple banget kan? Dia cuma ngambil beberapa kolom dari satu tabel, yaitu mahasiswa, terus difilter cuma buat yang kotanya Bandung. Nah, karena sesederhana ini, view ini memenuhi semua syarat buat bisa diubah. Oke, view-nya udah jadi. Mari kita coba operasi pertama. Nambahin data mahasiswa baru. Tapi lewat v_mahasiswa Bandung. Kita nggak akan nyentuh tabel mahasiswa secara langsung. Prosesnya gampang banget. Lihat deh sintaksnya. Ya persis banget kayak perintah insert ke tabel biasa. Nggak ada bedanya sama sekali. Kita tinggal jalanin insert into v_mahasiswa_Bandung, sebutin kolomnya, masukin nilainya. Kita coba tambahin mahasiswa baru ya, namanya Budi dengan NIM 10. Tapi tunggu dulu. Coba diperhatiin. Di view, kita kan nggak ada kolom tempat lahir sama tanggal lahir. Padahal di tabel mahasiswa yang asli, kolom itu ada. Nah, kira-kira apa ya yang terjadi sama kolom-kolom itu buat data si Budi yang baru kita masukin? Coba tebak dulu. Jawabannya adalah database bakal otomatis ngisi kolom-kolom itu pakai nilai 0 atau nilai default kalau memang ada di struktur tabel aslinya. Jadi pas kita cek lagi tabel mahasiswa, kita bakal lihat datanya si Budi berhasil masuk, tapi kolom tempat lahir dan tanggal lahirnya isinya 0. Ini bukti konkret guys, kalau ngubah view itu beneran ngubah tabel di belakangnya. Oke, insert sukses. Sekarang kita lanjut ke dua operasi berikutnya, update sama delete. Prinsipnya sama persis, tapi ada satu hal yang wajib banget kalian ingat. Ini tolong banget dicamkan ya. Saya ulangi, jangan pernah menjalankan update atau delete tanpa klausa where. Lupa nambahin where, itu artinya kalian bisa ngubah atau bahkan ngehapus semua data di tabel. Ini kesalahan paling fatal dalam dunia perdatabasean. Selalu pastikan target kalian spesifik. Baik, kita coba update. Misalnya, kita mau ubah tinggi badan Budi dari 175 jadi 178. Sintaksnya, lagi-lagi, sama persis kayak update tabel biasa. Kita jalankan update v_mahasiswa_Bandung, terus set tinggi badan sama dengan 178, dan yang paling penting, kita kasih where NIM sama dengan 10, biar cuma datanya Budi aja yang berubah. Terakhir, delete. Kita mau hapus data Budi. Perintahnya simpel, delete from v_mahasiswa Bandung, dan sekali lagi, yang paling krusial, tambahkan klausa where yang super spesifik, where NIM sama dengan 10. Begitu dieksekusi, data Budi bakal lenyap dari view, dan pastinya lenyap juga dari tabel mahasiswa yang asli. Berhasil! Nah, ini sebagai catatan penting ya, semua demo kita tadi kan pakai view yang simple dari satu tabel. Kalau kita mau melakukan DML di view yang pakai join, ceritanya beda lagi. Itu jauh lebih rumit dan berisiko. Kenapa? Karena bisa muncul ambiguitas. Database-nya bingung, ini baris dari tabel mana yang sebetulnya harus diubah. Jadi, saran saya, untuk praktikum yang aman, fokus aja dulu melakukan DML di view yang sederhana. Oke, materinya udah kita lahap semua. Kita udah lihat cara kerja insert, update, dan delete lewat view. Sekarang giliran kalian. Waktunya tes pemahaman. Siap-siap ya? Ini dia, 5 pertanyaan kilat. Coba di-pause dulu, jawab dalam hati atau di kertas coret-coretan. Saya hitung ya. 3, 2, 1. Udah? Oke, kita lihat bareng-barang jawabannya. Yuk, kita cocokkan. Nomor 1, syarat utamanya harus dari satu tabel. Nomor 2, perintahnya insert into. Nomor 3, kolom yang nggak ada di view diisi 0 atau default. Nomor 4, klausa wajibnya adalah where. Dan nomor 5, view pakai current jelas tidak bisa diupdate. Gimana? Bener semua dong harusnya? Gampang kan? Nah, biar ilmunya makin nempel, ini ada oleh-oleh 2 soal latihan mandiri. Yang pertama, kalian diminta bikin view pakai join, kayak yang kita bahas di episode sebelumnya. Yang kedua, bikin view agregat pakai count dan group by. Coba deh sambil dipikirin, dari 2 view ini kira-kira mana yang updatable dan mana yang enggak? Silakan dicoba ya. Alright, kita sudah sampai di penghujung jalan dari seri pembahasan tentang view ini. Yuk, kita rangkum semua yang udah kita pelajari, dan saya bakal kasih 3 aturan emas yang harus kalian pegang pas praktikum nanti.
Selamat teman-teman, kalian udah resmi menamatkan materi View dari A sampai Z. Mulai dari konsep dasarnya, ngerakit View pakai join yang kompleks, sampai hari ini kalian udah bisa ngutak-atik data langsung lewat View. Kalian sekarang udah menguasai salah satu fitur SQL yang paling canggih. Keren! Dan ini dia, 3 aturan emas praktikum aman. Wajib dihafal di luar kepala. 1. Selalu gunakan where. Ini harga mati buat update dan delete. 2. Pahami dampaknya. Ingat, View itu cuma jendela, bukan fotokopian. Ngubah jendela berarti ngubah isi rumahnya. Dan 3, ini tips pro. Uji coba dulu pakai select. Sebelum mengeksekusi update atau delete, coba jalanin dulu perintah select dengan where yang sama. Pastikan baris yang kena udah benar. Sebagai penutup, coba renungkan kalimat ini. View itu adalah alat abstraksi yang canggih banget. Dia memisahkan cara kita melihat data dari cara data itu disimpan. Kemampuan ini ngasih kita fleksibilitas dan keamanan yang luar biasa. Jadi, gunakanlah dengan bijak. Terima kasih banyak sudah mengikuti seri pembahasan ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di materi selanjutnya.